Ya, selamat malam semua saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, seberapa kita yang hadir ya. Nah, malam hari ini saya mau menyampaikan renungan firman Tuhan yang saya beri judul Don't Stop ya. Oke, kelihatan? Belum. Loading, Pak. Sudah kelihatan ya? Sudah. Oke, yuk. Nah, kita lihat ayatnya 19 ya. Yosua 10 ayat yang ke-19. Ya, yang berbunyi demikian, tetapi kamu berhenti itu ya, kejarlah musuhmu dan hantamlah barisan belakangnya. Janganlah biarkan mereka masuk ke dalam kota-kota mereka, sebab Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu. Jangan berhenti. Nah, kita tidak asing dengan tanda tanda ini, baik itu di pertigaan, ini yang sebelah kiri ya, pertigaan atau perempatan ya, saudara, perempatan yang sebelah kiri. Betul, yang sebelah kanan itu pertigaan biasanya. Nah, kira-kira ada tulisan di situ, belok kiri jalan terus. Nah, ketika saudara mau belok kiri, lalu berhenti, apa yang terjadi? Terus yang sebelah kanan disuruh jalan terus, kemudian saudara berhenti. Apa yang terjadi, saudara? Nah, biasanya yang pertama kita dibel dari belakang, ya. Terus yang kedua apa? Ada orang yang berkata, bisa baca tulisan itu enggak? Nah, terus yang ketiga apa? Ayo jalan terus, saudara. Nah, ini rambu ya yang ada di sekeliling kita. Nah, di dalam kehidupan kekristenan kita, saudara, coba saya ingat Ibrani 12 ayat 1 ya, yang berbunyi demikian, karena kita mempunyai banyak saksi, yaitu tokoh-tokoh iman yang tertulis di dalam Ibrani pasal yang ke-11, bagaikan awan yang meliputi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, saya bisa membayangkan ketika saya dan saudara mengiring Tuhan, kemudian melayani Tuhan, lalu berhenti, saudara, ya, atau geraknya lambat sekali. Ya, mungkin kita seperti di jalan tadi ya, di bel, lalu dikatakan oleh orang maju terus, jalan terus, ya, kenapa berhenti dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya di dalam hidup kekristenan kita sama ya. Ketika saudara stagnan, ya berhenti di tengah jalan, di dalam mengiring Kristus, kemudian juga di dalam melayani pekerjaan Tuhan, maka ada banyak tokoh-tokoh iman yang apa, saudara, menyaksikan kita, menyuruh kita terus jalan, ya, jangan berhenti, terus bergerak, saudara. Kenapa? Karena mereka semua tokoh-tokoh iman ini juga nggak pernah berhenti, saudara. Kalau saudara baca ya hidup mereka, penderitaan mereka itu bagaimana? Sampai ada yang dikatakan digergaji, waduh, dibunuh, ya, saudara. Itu mereka semua karena mereka terus bergerak, tidak pernah berhenti, saudara. Nah, harusnya orang Kristen masa kini ketika tidak melakukan apa perjalanan ya atau berhenti tadi, ya harusnya kita malu sama tokoh-tokoh iman yang tertulis dalam Ibrani pasal yang ke-12. Yosua ya, janjinya. Janji apa? Pemberian tanah Kanaan ya yang dibagi-bagi. Lihat saudara, ketika dibagi-bagi, mereka orang Israel tetap berperang ya, tidak diam saja. Walaupun Tuhan beberapa kali juga berkata, aku berdiri di depan kamu, kamu yang di belakang. Walaupun bunyinya begitu, tapi kenyataannya untuk merebut atau menduduki tanah yang sudah dijanjikan itu, bangsa Israel juga terus berperang. Seperti yang dikatakan di dalam Yosua tadi, jangan berhenti, ya, perangilah dan hantamlah musuhmu tadi kata firman Tuhan. Nah, ditegaskan di situ mengapa tidak boleh berhenti, mengapa harus terus mengejar musuh, kemudian mengapa terus dikatakan hantamlah barisan belakangnya. Nah, saudara-saudara, kita tidak boleh berhenti di dalam berperang. Ya, don't stop to struggle, bergumul.
ya berperang, saudara. Nah, musuhnya siapa yang harus kita perangi? Efesus 6 ayat 10 sampai 20 itu jelas ya, invisible enemy, musuh yang tidak kelihatan. Nah, coba kita lihat Efesus 6 ayat yang ke-12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, itu yang di luar, saudara. Ya, tapi malam ini kita melihat yang di dalam diri kita sendiri, saudara. Makanya ada gambar itu ya, melawan dirinya sendiri, ya, tapi yang dilawan itu tidak kelihatan, saudara. Nah, apakah itu? Coba kita lihat di dalam Kolose 3 ayat 8 sampai 10, lalu ayat 5 sampai 7. Silakan seorang membaca Kolose pasal 3 ayat 8 sampai 10, kemudian ayat 5 sampai 7. Nah, ini musuh yang tidak kelihatan yang ada di dalam diri kita, dan firman Tuhan tadi mengatakan jangan berhenti, teruslah perangi. Oke, silakan siapa yang mau baca, Marcel? Boleh? Kolose ya. Silakan. Kolose 3 ayat 8. Ya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Oke, 5 sampai 7. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan muka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ya, terima kasih. Jadi ada dua, saudara, musuh kita yang tidak kelihatan yang ada di dalam diri kita ya. Yang pertama tadi katakan buanglah. Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Nah, ini orang-orang muda biasanya kan emosian ya, saudara, dan selalu meluapnya melalui perkataan. Ya, itu yang harus dibuang terus-menerus sebenarnya. Sama seperti ayat yang ke-10 tadi, kita telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Ya, kalau begitu manusia lama juga terus-menerus dibuang, saudara. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dikatakan matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Nah, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, Paulus juga mengatakan dahulu kamu jemaat juga hidup di dalamnya ya ketika masih melakukan hal-hal itu. Jadi saudara, dua kata kerja ini buanglah dan matikanlah dari dalam diri kita. Nah, itu merupakan musuh yang tidak kelihatan. Nah, apa itu? Sifat dan karakter yang tidak mau dibentuk. Kalau sudah lihat ini kan sifat-sifat buruk, karakter buruk kan, saudara. Nah, itu merupakan musuh yang tidak kelihatan, dan firman Tuhan tadi mengatakan itu harus diperangi, jangan berhenti, saudara. Ya, sifat dan karakter yang tidak mau dibentuk. Nah, orang muda ini kan biasanya ada orang yang berkata ya sakar PDW, ya toh, saudara. Tapi firman Tuhan boleh mengingatkan kita sebagai orang-orang muda, kita tidak boleh berhenti untuk memerangi musuh yang tidak kelihatan yang ada di dalam diri kita. Jadi sifat dan karakter yang tidak mau dibentuk ya, saudara, itu yang harus kita singkirkan sebenarnya. Nah, di gambar sebelah kanan itu gambar sang penjunan agung membentuk tanah liat untuk benda-benda yang indah. Ya, saudara. Dalam setiap kesulitan dan kegagalan, kita berada dalam tangan sang penjunan agung yang akan memulihkan dan membentuk hidup kita. Nah, jadi inilah permohonan kita yang sangat penting sebenarnya. Ya, doa kita yang sangat penting sebenarnya supaya hidup kita benar-benar dibentuk. Ya, benar-benar dibentuk. Nah, kenapa? Karena tujuan kekristenan itu kan jelas, yaitu seperti Kristus. Nah, seperti Kristus itu coba hidupnya, perkataannya, apa yang dia lakukan, saudara. Nah, harusnya memang ke sana. Ya, harusnya memang ke sana. Oke, itu yang pertama. Ya, lalu yang kedua, jangan berhenti untuk bertumbuh. Saya ingat 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai yang ke-9 itu ya, bagus sekali. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan,
dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Perhatikan, di ayat 5 yang saya kuning ini harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan. Ini kalau di dalam bahasa Indonesia pemborosan kata ya. Artinya kan sama. Betul ya? Mungkin salah satu kata dipakai itu boleh, saudara. Tapi kalau di dalam bahasa Yunani, kalau sudah diterjemahkan begini, ini merupakan satu penekanan. Ya, sama seperti ayat yang berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Masih ingat Ibrani 13 ya? Aku sekali-kali. Itu di teks Yunaninya itu ada beberapa kali kata yang disebut aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Itu diulang-ulang, saudara. Ya, kalau diterjemahkan secara literal, mungkin kita juga capek ya bacanya. Pemborosan kata di dalam bahasa Indonesia. Tapi sang penulis firman Tuhan itu menekankan betapa serius dan penting. Nah, sampai dikatakan Petrus itu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan terus, saudara ya. Jadi kalimatnya itu kalau literalnya ya ada kata menambahkan terus, kepada imanmu menambahkan kebajikan, kepada kebajikan menambahkan dengan pengetahuan, kepada pengetahuan menambahkan dengan penguasaan diri, kepada penguasaan diri menambahkan dengan ketekunan, ketekunan menambahkan dengan kesalehan, dan seterusnya. Nah, harusnya begitu, saudara. Ya, nah sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi sebaliknya, barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan licik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya dahulu telah dihapuskan. Nah, ini materi hari Selasa yang Pak Bambang sampaikan soal formasi rohani ya, pertumbuhan rohani sebenarnya. Nah, orang Kristen harus terus bertambah-tambah di situ. Nah, coba lihat analoginya yang sebelah kiri sama sebelah kanan ya. Itu benih ya ditanam tidak kelihatan, kemudian tumbuh ya semakin hari semakin tinggi, saudara. Lalu kita ya dari yang tidak kelihatan di dalam rahim ibu kita masing-masing kemudian dilahirkan ya jadi bayi, terus balita ya anak-anak keren ya, remaja ini anak zaman sekarang, dewasa lalu tua. Ya, ini semua kita alami. Secara fisik kita mengalaminya. Betul, saudara? Nggak ada yang apa istilahnya bertumbuhnya mundur, mungsret ya, nggak ada, saudara. Ya, pertumbuhan yang sehat, pertumbuhan yang normal akan terus begini. Nah, itu secara fisik saja kita perhatikan dengan apa? Makanan yang bergizi lah, dengan olahraga lah, dengan apa saja supaya pertumbuhan fisik kita itu benar-benar normal, saudara. Nah, pertanyaannya adalah di dalam pertumbuhan rohani kita, ya, berapa banyak yang memikirkan itu? Ya, coba lihat ya, yang sebelah kiri ini kan iman. Yang pertama apa? Nah, firman Tuhan tadi mengatakan justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan. Itunya apa? Ya, ayat di atasnya, ayat 5, ayat 3, ayat 4. Ternyata itunya apa? Coba kita lihat, saudara. 2 Petrus pasal 1 ya. Dikatakan ayat sebelumnya. Ya, ayat yang keempat. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Oh, ini bahasanya Petrus. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, karena apa? Karena sudah memperoleh bagian dalam kodrat ilahi. Terjemahan lain mengatakan semitra dengan yang ilahi. Ya, saudara, semitra dengan sifat ilahi. Dengan kata lain apa? Setelah dilahirkan baru, tidak berhenti di situ. Seperti tadi gambarnya ya, saudara, bayi, masa terus jadi bayi terus? Tidak kan? Ya, dia akan terus bertumbuh. Nah, jadi Rasul Petrus mau mengatakan orang percaya, orang Kristen yang sudah lahir baru harus apa? Berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menambahkan. Nah, ini tanggung jawab kita, saudara. Melahirkan baru karya Roh Kudus, anugerah Tuhan, tapi di dalam pertumbuhannya itu tanggung jawab saya dan saudara sebagai orang Kristen. Jadi orang percaya harus mengusahakan yang namanya pertumbuhan rohani itu, yang namanya pertumbuhan iman itu, saudara. Nah, melalui apa orang itu bisa bertumbuh?
ya tidak ada cara lain, yaitu melalui firman. Seringkali kita kan mau memenuhi kebutuhan kita kan secara tubuh fisik, ya kita pengen makan, minum, ya secara jiwa kita rekreasi, liburan, saudara. Nah, secara rohani berapa banyak yang mempedulikan itu? Dan kita lihat firman Tuhan mengajarkan secara rohani ya melalui firman. Tidak ada cara lain, saudara. Nah, harus apa? Ya kembali lagi belajar. Ya, itu yang diajarkan seluruh kitab suci ya, saudara. Jadi kalau saya dan saudara ingin bertumbuh, ya belajar firman. Yang kedua, firman Tuhan tadi mengatakan jangan berhenti untuk bertumbuh. Lalu yang ketiga, nah ini penting, saudara. Setelah kita memerangi diri kita, musuh yang tidak kelihatan, kemudian secara iman, secara rohani kita juga terus bertumbuh, ya saudara. Lalu yang ketiga ini yang penting, jangan berhenti untuk melayani. Ya, nah bagian yang ketujuh dan delapan, tadi yang terakhir ya, dikatakan apa? Setelah kita menambahkan dari iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, dan kesalehan, maka kasih kepada saudara-saudara seiman, lalu setelah itu apa? Kasih kepada semua orang. Ya, dua hal yang kita lihat di situ. Jadi jangan berhenti melayani sebagai dasar untuk melayani apa? Bukan yang lain. Makanya kalau sekolah minggu dewasa itu belajar buku itu ya, Allah yang baik dan Allah yang indah. Nah, bagaimana mengalami kebaikan Tuhan dan keindahan Tuhan. Ya, saudara, kalau ya orang percaya itu ya mengalami kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, makanya bisa melayani, saudara. Ya, hati-hati. Ini motivasi yang sangat penting. Mengalami kasih Tuhan, lalu bisa melayani Tuhan. Ya, kalian akan tambah pelayanan nanti Natal, betul ya, saudara. Nah, jangan sampai kita berkata, loh kok tambah lagi pelayanannya. Nah, seharusnya saudara bersyukur masih dipercaya bisa melayani di dalam kepanitiaan Natal. Ya, nah jangan berhenti melayani. Yang sudah kita lakukan, terus kita lakukan. Coba kita baca 2 Korintus 5, 14, 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, maksudnya orang percaya ya, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Paulus dengan rekan-rekan berkata, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Nah, jadi motivasinya kasih Tuhan yang sudah dialami, saudara. Kebaikan Tuhan yang sudah dialami. Nah, saya berharap kita terus melayani karena apa? Kita mengalami kebaikan dan kasih Tuhan terus-menerus dalam hidup kita. Ini penting, saudara. Ya, sebab kalau kedua hal ini tidak ada, kebaikan dan kasih Tuhan, ya kita melayani itu atas dasar apa? Ya, saudara, atas dasar apa kita melayani? Kalau kita melayani bukan dasarnya kasih dan kebaikan Tuhan, ya ketika ada sesuatu yang membuat kita sakit hati, ya tawar hati, ya sangat mudah kita meninggalkan pelayanan itu, saudara. Ya, jadi firman Tuhan mau mengajarkan kita harus melayani seperti Kristus melayani. Coba dasarnya Kristus melayani itu apa, saudara? Ya, jadi jangan berhenti berperang melawan sifat dan karakter manusia lama yang terus-menerus, itu musuh yang tidak kelihatan. Kemudian jangan berhenti untuk bertumbuh, yaitu melalui firman. Dan yang terakhir, jangan berhenti untuk melayani. Nah, melayani seperti Yesus. Coba ayat terakhir, Matius 9 ayat 35 sampai 36. Perhatikan di situ. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Wah, luar biasa ya, saudara. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Berkeliling ke semua kota dan desa. Jadi tidak pilih-pilih kota saja atau pilih-pilih desa saja, enggak. Ini Yesus aktif sekali. Lalu, nah ini pelayanan yang terpenting, mengajar, saudara. Ya, mengajar di dalam rumah ibadat. Ya, ini yang utama sebenarnya. Nah, soal melenyapkan segala penyakit, mujizat, ya itu kesekian, saudara. Tapi sekarang yang terjadi yang
sebaliknya, ya kan? Pelayanan yang mujizat itu yang diutamakan, tapi mengajar dan memberitakan Injil belakangan. Tapi kita belajar di sini, Yesus memberi contoh kepada kita, dia tidak berhenti melayani, berkeliling, aktif ya, ke semua kota dan desa, lalu dia mengajar, memberitakan Injil, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Terus ditambah lagi, ini dasarnya. Melihat orang banyak itu, dikatakan apa? Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi kembali lagi, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Saudara-saudara, kalau sudah mengalami kebaikan dan kasih Tuhan, maka kita juga seperti Yesus ya, memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan, sehingga kita bisa melayani orang lain, tidak berhenti melayani atas dasar kasih Tuhan. Jadi sangat sulit orang melayani kalau tidak didasarkan kasih dan kebaikan Tuhan. Dan yang terjadi apa? Jadi beban. Seolah-olah sesuatu yang berat kita melayani, saudara. Tapi saya berharap, saya berdoa kita semua melayani Tuhan karena kita mengalami kebaikan dan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Jadi saya mau mengatakan jangan berhenti, saudara ya, untuk berkumpul, berperang, jangan berhenti untuk bertumbuh melalui firman, dan jangan berhenti untuk melayani Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, kiranya boleh mengingatkan dan mendorong setiap kami, anak-anak-Mu yang masih muda ini Tuhan. Bersyukur Engkau panggil kami menjadi orang percaya, dan bersyukur Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk melayani pekerjaan Tuhan sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan percaya kepada kami. Kiranya kami terus mengalami kebaikan dan kasih-Mu dalam hidup kami, karena kami tahu itu merupakan motivasi yang indah seperti Yesus sudah memberi contoh untuk melayani Tuhan. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang sudah hadir pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.